Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Happy. Hari ini Ustadz akan menceritakan kisah yang menembus batas. Ini adalah sebuah kisah yang terjadi di daerah Jazirah Arab. Tempat apa itu, Ustaz? Tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan dan tempat pertama kali Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam. Oh gitu ya. Mau cerita apa, Ustaz? Kisah seorang tabi'in yang bernama Atha' bin Abi Rabbah. Kisah Atha bin Abi Rabbah. Wow, keren. Terus tabi'in itu siapa, Ustaz? Oke, Ustadz jelasin ya. Di dalam agama Islam ada 3 golongan yang menjadi panutan kita di dalam beribadah. Siapa aja? Yang pertama, sahabat. Sahabat ialah orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah SAW. Mereka membantu perjuangan Rasulullah, belajar agama langsung dari Rasulullah, dan mereka wafat dalam keadaan muslim. Jadi sahabat itu siapa? Murid Rasulullah ya, Ustaz? Ya, betul sekali. Terus yang kedua siapa? Yang kedua adalah tabi'in. Tabi'in adalah orang yang hidup setelah Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia, dan mereka pernah berjumpa dan belajar agama langsung dari para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka juga meninggal dunia dalam keadaan muslim. Jadi tabi'in itu muridnya para sahabat Rasulullah ya? 100 buat kamu. Kurang, Ustaz, tambahin lagi dong. Yang ketiga, Sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. bukan, yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang Islam yang hidup setelah para sahabat Rasulullah SAW wafat atau meninggal dunia. Mereka belajar agama dari para tabi'in dan mereka wafat dalam keadaan. Muslim juga ya, Ustaz? Ya benar, kamu tambah pintar aja. Kalau Atha' bin Rabbah adalah seorang tabi'in, berarti dia adalah murid dari Para sahabat Rasulullah ya, Ustaz? Subhanallah, murid Ustadz ini pintar sekali. Kita lanjutkan ya ceritanya. Oke, Ustadz ganteng. Gak pakai ganteng. Oke, Ustadz tidak ganteng. Ih, Ustadz aja. Oke, Ustadz. Atha' bin Abi Rabbah terlahir sebagai seorang budak. Diceritakan dia adalah seorang yang aswad atau berkulit hitam, a'war atau ada cacat pada matanya, Ya Allah, Ustadz. aftos hidungnya pesek, asyal tangannya lemah seperti orang yang lumpuh, a'raz susah berjalan. Ya Allah, kasihannya ya, Ustadz. Aku sampai gak tahan, pengen nangis. Yang kuat ya. Iya, Ustadz. Karena keadaannya itu, Atha' dimerdekakan oleh majikannya karena majikannya menganggap bahwa Atha' kurang bisa memberinya manfaat. Ya Allah, Atha. Bahkan pernah saat Atha' masih kecil, dia pulang ke tempat ibunya dalam keadaan menangis setelah bermain dengan teman-temannya karena dia sering diolok oleh teman-temannya. Ih, jahat banget. Dan dia membayangkan bahwa masa depannya akan menjadi jelek. Astagfirullah. Kan kita dilarang untuk menghina kekurangan orang lain. Duh, solehnya murid Ustadz ini. Dan yang luar biasa adalah Ya. Apa itu, Ustadz? ibunya Atha' adalah orang yang sangat cerdas. Ketika itu ibunya berkata bahwa insya Allah di masa depan kamu Atha'
akan menjadi orang yang selalu dibutuhkan oleh manusia di seluruh dunia. Berarti ibunya Atok memiliki sifat Husnuzon. apa artinya? Selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan memperbaiki keadaannya. Masa Ustadz nggak tahu? Ya, Ustadz cuma ngetes murid Ustadz yang ganteng ini. Ah Ustadz, nggak usah pakai ganteng. Oh iya, murid Ustadz yang tidak ganteng. Ah Ustadz ini. Hehehe, kita lanjutin ya. Setelah mendengar nasihat dari ibunya, Atok bertekad untuk menghabiskan waktunya belajar ilmu agama dari para sahabat Rasulullah SAW. Wow, semangat Atok. Tiada hari yang terlewatkan oleh Atok kecuali hari itu digunakan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu para sahabat Rasulullah SAW. Belajar ilmu agama sedari kecil. Wow, keren. Dan Allah pun menunjukkan kekuasaannya yang tanpa batas. Di usianya yang masih belasan tahun, Atok telah menjadi seorang ulama nomor 1 di Mekah. Allahu Akbar. Bahkan di saat musim haji tiba, tidak ada yang berani memberi petunjuk agama selain Atok. Bahkan seorang Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang iman saat itu, bertanya ilmu agama juga kepada Atok bin Abi Rabbah. Begitulah kisah Atok bin Abi Rabbah yang menembus batas ketidakmungkinan dan kelemahan di dalam dirinya. Dengan modal husnuzon yang tinggi dari sang ibu dan semangatnya di dalam menuntut ilmu agama. Wow, mantap Ustadz. Anak-anak Ustadz yang solih dan solihah, silahkan dijawab ya pertanyaan dari Ustadz. Pertanyaan pertama, siapa nama tokoh utama dalam kisah yang Ustadz ceritakan? Ah, gampang. 2. Apa yang dilakukan oleh sang ibu di dalam cerita ketika anaknya diolok-olok oleh teman-temannya? 3. Apa yang didapat oleh tokoh utama setelah dia menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu agama? Terima kasih sudah menyaksikan video dari Ustadz Happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.